Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Eksperimen, kembali lagi di Spare Part. Pada video kali ini kita akan membahas tentang drag and drop UI. Jadi drag and drop ini merupakan sebuah interaksi yang memungkinkan kita untuk memindahkan sebuah elemen dengan cara menarik elemen tersebut dan meletakkannya ke posisi yang baru. Sehingga memindahkan sebuah elemen ataupun objek menjadi lebih mudah. Dengan hal tersebut, tentu banyak game ataupun aplikasi yang menerapkan interaksi ini. Pada video kali ini kita bahas cara membuat interaksi drag and drop di UI Unity, di mana nanti kita coba memindahkan sebuah elemen ke posisi tertentu. Interaksi drag and drop pada video kali ini itu adalah menggeser sebuah elemen atau nanti kita sebut sebagai card ke posisi tertentu seperti zona, kontainer, drop zone, dan lain-lainnya. Sebagai contoh adalah memindahkan kartu A ke sebuah kontainer ataupun drop zone. Nah, jika kartu ditarik dan dilepas di area drop zone, maka posisi kartu A akan berada di drop zone tersebut. Namun jika dilepas pada lokasi di luar ataupun selain drop zone, maka kartu akan kembali ke posisi sebelumnya. Nah, untuk itu silakan ikuti video kali ini. Yang pertama, tentunya kita membutuhkan sebuah kanvas UI, dan untuk selanjutnya silakan sesuaikan dengan keinginan ataupun project sobat masing-masing. Ke sini pada kamera. Oke, selanjutnya di dalam kanvas kita akan membuat dua buah jenis objek. Yang pertama adalah dengan menggunakan image dengan nama card. Kita kasih warna biru. Di dalam card kita kasih teks ya. Ini silahkan disesuaikan. Kemudian satu objek lainnya juga berupa image ya. Ini sebagai drop zone-nya. Kita kasih warna hijau. Oke, untuk membuat supaya card ini bisa ditarik dan dilepas pada drop zone yang berwarna hijau, kita membutuhkan dua script baru sebagai awalan. Yang pertama adalah script item, dan satu lagi script drag drop. Kita mulai dengan script drag drop. Pertama kita buat sebuah objek dengan kelas game object, namanya adalah GoItem. Kemudian kita tambahkan sebuah fungsi baru public void set item obj dengan parameter game object go. Di dalamnya kita set GoItem itu adalah mengambil go yang ada pada parameter set item obj. Save. Kemudian pada bagian update-nya kita kondisikan jika GoItem itu tidak kosong ataupun tidak nol, maka GoItem.transform.position, posisi dari GoItem akan mengikuti posisi dari mouse position. Kemudian kita masuk ke script item. Di sini kita tambahkan sebuah fungsi public baru, public void set drag, dan kita tambahkan juga sebuah kelas drag drop ya yang kita bikin sebelumnya dengan nama underscore drag drop. Kemudian drag drop ini kita akses dulu, kita cari dulu find first object drag drop. Jadi find first object by type ini akan mencari game object yang memiliki komponen drag drop lalu disimpan ke
underscore drag drop ini. Nanti ini kita akses dan kita akses di bagian set drag. Nah, di sini kita bikin drag drop dot set item obj dalam kurung karena dia membutuhkan sebuah parameter game object ya. Kalau dia drag itu kita pakai game object. Nah, game object ini mengacu ke game object yang memiliki kelas item ya. Save, kembali ke Unity, kemudian kita klik card ya. Game object card, kemudian kita masukkan item ini, kelas item ke bagian card, bisa dengan klik card, kemudian klik tahan tarik ke inspektor dari si card. Nah, kemudian kita butuh sebuah game object baru, kita bikin create empty aja dengan nama atur. Nah, pada atur ini kita tambahkan kelas drag drop. Kemudian klik lagi kelas card ya. Card, kemudian kita tambahkan komponen baru yaitu event trigger ya. Cari aja event trigger. Klik, lalu kita tambahkan new event type dengan tipe drag. Kemudian kita tambahkan listnya. Lalu bagian kolom non ini, yang objek ini, kita tarik si kelas itemnya ataupun komponen itemnya. Di bagian function kita pilih item dan kita pilih set drag. Save. Kita uji coba. Oke, ini kalau kita klik, nah maka si objek card akan mengikuti posisi mouse. Tapi kalau misalkan kan klik mouse kita lepas, si card-nya masih mengikuti posisi mouse. Oke, sampai sini saya jelaskan dulu. Jadi saat kita menarik game object card tadi, maka fungsi class item yaitu set drag akan dipanggil melalui event trigger drag ya. Nah, pada set drag tadi kita juga mengakses sebuah fungsi pada kelas drag drop yaitu set item obj dan pada parameternya kita memasukkan game object yang mana merupakan game object yang menerapkan kelas item yaitu card. Jadi kita memasukkan card sebagai parameter dari set item obj dan pada set item obj akan menjadikan card sebagai go itemnya. Nah, pada kelas drag drop jika go itemnya itu tidak kosong ataupun tidak nol, maka posisi go item akan mengikuti posisi mouse. Pada case ini, karena go item itu tidak kosong dan telah diisi oleh card, maka go item yang mana itu adalah card akan mengikuti posisi mouse. Intinya, si posisi card bakalan mengikuti posisi mouse. Ya, gitulah. Nah, selanjutnya, supaya saat kita melepas klik mouse dan si card-nya tidak mengikuti posisi mouse lagi, maka kita akan menambahkan fungsi baru pada item, kelas item yaitu public void dengan nama set drop. Dari ini kita drag drop dot set item obj kita kasih parameternya 0. Nah, kita lihat lagi di bagian drag drop, kalau dia 0 ya, kalau ininya 0, artinya go itemnya juga akan menjadi 0. Kalau go itemnya 0, maka sintak ini tidak akan dieksekusi dalam artian si card-nya tidak lagi akan mengikuti posisi dari si mouse. Save kembali ke Unity, kemudian kita klik game object card dan pilih new event type baru dan pilih pointer up. Artinya ini pada saat klik mouse dilepaskan. Nah, misalkan ini masih kosong, tarik aja itemnya ke bagian objek, kolom objek ini. Kemudian pada no function-nya, kita pilih item dan sekarang pilih save drop. Save, kita uji coba. Oke, saat kita klik dan tarik si card, maka card-nya bakalan mengikuti posisi mouse, ataupun kursor, ataupun pointer. Nah, akan tetapi misalkan kita lepas klik mouse-nya, maka si card-nya tidak lagi akan mengikuti posisi mouse. Tapi misalkan kita tarik lagi, dia ngikut lagi, kita lepas lagi, dia berhenti lagi. Sekarang, bagaimana sih caranya supaya saat kita menarik sebuah objek tetapi tidak berada di bagian drop zone, maka si card akan kembali ke posisi semula. Nah, untuk itu, kita kembali lagi ke
kelas item, untuk itu kita perlu menyimpan terlebih dahulu posisi awal dari si card. Jadi kita butuh sebuah vektor 3 dengan nama start pos. Ini nanti akan menyimpan posisi awal dari si item ataupun si card. Itu pada bagian startnya, bagian void start, itu kita ambil start posnya adalah transform dot position. Kemudian kita tambahkan sebuah fungsi baru, update ini hapus aja, public void set start pos. Kemudian kita set transform dot positionnya adalah posisi awal ataupun start pos. Nah, nanti ini kita akses di bagian drag drop. Selanjutnya di bagian drag drop kita tambahkan game object baru, object go drop zone. Dan di bagian set item object kita kondisikan jika go ataupun game object parameternya itu adalah 0 ya. Ini artinya kondisi saat klik mouse itu diangkat ataupun dilepas, maka kita kondisikan lagi if go drop zone itu tidak 0, maka go item dot transform dot position itu posisinya akan berada pada drop zone transform dot position. Nah, else sebaliknya jika mouse-nya tidak berada pada posisi ataupun di area drop zone, maka go item ataupun si card-nya itu nanti akan kembali ke posisi semula ataupun start pos. Nah, untuk itu kita akses yang set start pos saja dengan mengakses kelas item. Untuk mengaksesnya, go item ini kita tambahkan .get komponen, kita ambil komponen ataupun kelas dari item, dan kita eksekusi si fungsi set start pos. Kita save, kita uji coba, start, oke. Ini udah drop zone, kalau kita tarik si card, dan kita lepas, maka dia akan kembali ke posisi awalnya ataupun start posnya. Nah, semisal kita tarik ke drop zone, lalu kita lepas, dia tetap kembali ke posisi awal. Karena si drop zone ini masih belum terdeteksi oleh kelas drag drop, yang mana ada di bagian di sini, yang go drop zone. Ini belum terdeteksi sama sekali. Nah, untuk itu, untuk supaya dia terdeteksi, kita tambahkan sebuah kelas baru ataupun script baru dengan nama drop zone. Oke, sebelum masuk ke drop zone, kita buka dulu drag drop, lalu kita tambahkan sebuah fungsi baru supaya bisa kita memasukkan drop zone-nya, supaya bisa kita akses dengan parameter game object go zone aja, biar ada pembedanya dengan ini. Lalu di dalamnya set aja go drop zone ini mengambil go zone. Ya. Atau lebih simpelnya kita bikin seperti ini ya. Ini kita cut. Di sini kita bikin seperti ini. Nah, ini sama aja kok. Kemudian kita beralih ke ke kelas drop zone. Di sini sama seperti yang item, kita juga harus mengakses si drag drop. Untuk itu kita bikin di sini drag drop dengan nama underscore drag drop. Di store-nya kita akses juga sama seperti item. Drag drop sama dengan find first object type dengan tipe drag drop ataupun dengan komponen drag drop. Dah gitu. Update-nya kita hapus saja. Di sini kita tambahkan sebuah fungsi baru, public void set drop zone dengan parameter boolean is zone aja namanya, yang nantinya akan mengakses si underscore drag drop dengan fungsinya adalah set
drop zone yang tadi. Kemudian di dalamnya, karena dia membutuhkan parameter game object, maka di sini kita kondisikan dulu jika zone-nya bernilai true ya, maka game object yang kita berikan ke drag drop adalah game object yang memiliki kelas dari si drop zone. Nah, jika is zone-nya bernilai false, maka yang kita kirim adalah null. Save, kemudian kembali ke Unity. Oke, kemudian kita klik drop zone ya, dan kita tambahkan kelas drop zone ke game object drop zone. Nah, kemudian di drop zone ini kita tambahkan komponen baru, yaitu event trigger juga. Kemudian kita add new type, kita pilih 3 event. Yang pertama itu adalah pointer enter, kemudian pointer exit, dan pointer down. Di pointer enter ini nanti misalkan nanti kursornya memasuki wilayah drop zone, maka dia akan terdeteksi dan drop zone akan diabaikan jika seandainya pointernya ataupun mouse itu keluar dari zona drop zone atau saat melepas klik mouse di drop zone. Untuk itu kita tambahkan masing-masing list. Kita tambahkan list untuk masing-masing event dan kita masukin juga si kelas drop zone ini untuk setiap event-nya. Dan pada functionnya juga kita akses si set drop zone, semuanya juga sama, set drop zone. Nah, agar si drop zone terdeteksi saat mouse memasuki ataupun pointer enter dari si drop zone, maka di bagian pointer enter kita checklist bagian checkbox ini, yang mana ini merujuk kepada parameter dari si set drop zone, yaitu adalah boolean is zone. Jadi semisalkan is zone-nya itu aktif, maka nanti si drop zone akan mengirim game object drop zone ke kelas drag drop. Misalkan tidak, maka nanti yang dikirim adalah null. Artinya tidak ada drop zone yang dikirim. Oke, untuk ngetes kita coba cek di bagian drag drop ini, lalu kita bagian go drop zone-nya kita tambahkan serialist field supaya terlihat. Oke, nanti kita perhatikan di sini. Kita play. Oke. Saat mouse-nya memasuki drop zone, maka terlihat pada inspektor bagian go drop zone-nya akan terisi oleh game object dengan nama drop zone, yang mana itu adalah drop zone yang ada pada mouse ini. Tapi misalkan kita keluar dari drop zone, maka go drop zone-nya kembali menjadi null. Termasuk misalkan nanti kita lepas klik mouse di sini, nah go drop zone-nya kembali menjadi null. Kalau misalkan kita tarik si card ini ke drop zone, ini masih belum bisa, karena yang pertama adalah si drop zone pointer ini, ya pointer ini kan nanti harusnya mendeteksi drop zone ya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan sambil menarik si card, ini tidak terdeteksi, bisa dilihat pada bagian inspektor. Ini karena terhalangi oleh recast target dari si card. Nah, untuk itu kita harus menonaktifkan recast target dari card ini saat kita menarik si card-nya. Dan kemudian mengembalikan si recast targetnya menjadi aktif saat si card-nya kita drop. Nah, sebelum mengkondisikan hal tersebut, yang perlu kita lakukan adalah mematikan semua recast target yang ada pada child si card ya. Karena pada child-nya saya ini hanya ada teks ya, teks TMP. Untuk itu kita klik, lalu kita cari bagian recast targetnya yang ini. Ini biasanya bagian extra settings. Kita matikan. Dan kemudian kita klik card lagi. Untuk recast target ini tidak perlu kita matikan dulu, kita matikan saat menggunakan script. Itu kita balik ke script item. Nah, di sini untuk supaya bisa mematikan recast target yang ada di sini, kita harus mengakses komponen yang terlebih dahulu. Nah, untuk itu kita harus mengakses si image. Karena kita menggunakan UI, untuk itu kita gunakan library using Unity Engine.ui. Nah, kemudian kita tambahkan serialist field.
supaya bisa diakses dari inspektor, yaitu adalah image ya, sesuai dengan nama yang ini, image. Kemudian nama yang akan kita kasih adalah img aja. Kemudian saat set drag ya di sini kita di bagian bawah aja kita matikan img.trycast targetnya kita matikan. Artinya kita false kan. Sebaliknya saat kita ngedrop si card, maka recast targetnya kita kembalikan menjadi true ataupun aktif kembali agar supaya bisa kita tarik lagi dia. Oh ya, sebelum di play kita lihat di sini ya, img-nya butuh komponen, ini kita tarik aja img ke bagian kolom kosong ini. Kemudian kita save, lalu kita play. Oke. Kita lihat bagian ngatur. Ini kalau misalkan kita masukin ke zona drop zone, dia masih terdeteksi ya. Lalu kita klik dan tarik si card A ini, dan kita arahkan ke drop zone, nah dia sudah terdeteksi. Maka saat ini, kalau misalkan kita drop si card A ini ke drop zone, maka dia akan berpindah posisi ke drop zone. Nah, kalau kita tarik lagi, dia pindah lagi ke bagian dalam. Oke. Untuk interaksi drop zone sederhana ini sudah berhasil, namun semisalkan nanti ada case lainnya adalah semisal ada 2 buah card atau lebih, dan 2 buah card ini diposisikan pada drop zone yang sama. Kalau misalkan ukuran drop zone-nya itu sama ataupun kecil daripada card-nya, ini tidak ada permasalahan. Ini tidak ada kendala. Namun permasalahannya adalah semisal nanti drop zone-nya itu lebih besar daripada si objek card. Maka kalau misalkan kita coba, kita taruh si A, lalu kita tarik juga si B ke drop zone yang sama, lalu kita lepas, maka nanti 2 card yang sama bakalan saling menimpa dan bakalan berada pada posisi drop zone yang sama. Tapi kalau misalkan nanti kamu mau programming seperti ini, artinya ini sudah selesai, tetapi misalkan maunya adalah kalau misalkan sudah ada card yang terletak pada drop zone dan tidak ingin ada lagi card yang ditempatkan pada drop zone yang sama, maka kita lanjutkan beberapa script lagi. Nah, untuk itu kita akan menggunakan sistem parent yang ada pada Unity. Nah, sebelum kita masuk ke script, kita tambahkan sebuah game objek kosong dulu pada bagian canvas ya, create empty dengan nama items. Ini sebagai parent awal dari setiap card ya. Jadi silakan masukin semua card ataupun itemnya ke satu buah game objek yang sama. Kemudian di bagian drop zone ini kita klik ke kanan, kemudian create empty dan tambahkan item parent. Jadi misalkan nanti si card-nya ini kita pindahkan ke drop zone, maka si card akan masuk sebagai child-nya si item parent. Tapi misalkan kita tarik lagi keluar, maka si card-nya akan pindah lagi ke parent awalnya, yaitu si item sini. Nah, untuk itu kita masuk ke script. Di bagian item, supaya kita bisa mengakses parent awal, itu kita deklarasikan transform start parent. Dan di bagian start, ini kita akses dengan cara start parent sama dengan transform dot parent. Kemudian di bagian start post, supaya saat dia kembali ke posisi awal, dia juga kembali ke parent awalnya, maka kita bikin transform dot parent itu adalah start parent. Dan kita tambahkan satu fungsi baru ini supaya bisa dipindahkan ke parent awal secara sendirinya. Itu kita tambahkan public void set start parent. Kita set transform dot parent adalah start parent. Kemudian pada bagian drop zone ini kita akses juga parent untuk si item nanti atau untuk si card-nya. Itu kita pilih transform serialist field ya supaya bisa diakses pada inspektor.
tr parent. Kemudian kita buka sebuah fungsi aksesnya, public transform get tr parent yang nanti akan nge-return si tr parent. Dia masuk ke drag-drop di bagian fungsi set item obj, tepatnya di bagian go_drop_zone tidak sama dengan 0. Kita bikin pengisian jika go_drop_zone kita akses dot komponen, kita akses si drop zone ya, kelas drop zone dot get tr parent. Jika pada parent ini kita kondisikan bahwasanya misalkan childnya itu lebih dari 0, ya artinya dia sudah ada card yang berada pada drop zone tersebut, maka si item yang baru yang mau dimasukin itu kita kembalikan ke posisi awalnya. Untuk itu kita harusnya dot get komponen item dot set start parent at start position. Nah, jika kosong, else ya, jika tidak ada childnya, cargo item ini kita masukin ke sini, maka objek cardnya berpindah ke drop down, sekaligus parentnya ke parent itu akan pindah ya, jadi si cardnya akan pindah parent ke drop zone. Drop zone get parent. Kemudian pada pengondisian go itu adalah 0, ini kita tambahkan else-nya ya pada pengkondisian ini. Else, lalu kita kondisikan lagi. Sebelum itu kita masuk juga dulu terlebih dahulu ke class item. Di sini kita berikan akses public transform dengan nama get start parent. Dan nanti dia akan nge-return tr start parent-nya. Balik lagi ke drop zone di bagian else-nya, itu kita kondisikan jika go drop zone-nya itu no, dan go dot transform dot parent-nya itu bukanlah si parent yang awal ataupun start parent, get start parent, maka go dot transform dot go dot get component item dot set start parent. Jadi ini berfungsi untuk saat kita mengambil card dari drop zone, dia akan kembali ke start parent ataupun juga start position-nya juga. Save dan kembali ke Unity. Kita klik drop zone. Oh, di sini butuh sebuah tr parent, yaitu kita kasih yang item parent tadi. Ini kita klik, tahan dan tarik ke bagian tr parent. Save dan kita cobakan. Ya, ini berhasil masuk. Kalau kita tarik di sini, ya ini sudah tidak bisa lagi dimasukkan ke drop zone yang sama yang sudah terisi. Nah, ini kalau kita klik. Nah, kemudian permasalahannya sekarang adalah saat kita memasukkan card ke dalam drop zone, lalu kita klik lagi dan kita drop lagi pada drop zone yang sama, dia tetap akan kembali ke posisi start. Nah, untuk itu kita buka tesnya dulu. Kita masuk ke script key di bagian fungsi set item obj di bagian pengkondisian if drop zone tidak sama dengan 0. Kita tambahkan sebuah pengkondisian baru di bagian paling atas. Jika go item dot transform dot parent itu adalah jika parentnya adalah go drop zone,
pair-nya ada pada game object drop zone ya, transform get component drop zone dot get tr parent, maka go item kita taruh lagi positionnya itu adalah di posisi drop zone, dan go item dot transform parentnya kita pastikan lagi dia parentnya adalah si parent yang ada pada game object drop zone. Oke, save, kembali ke Unity, kita coba tes. Sebelumnya kita lupa satu, di bagian ini kita tambahkan else. Jadi pengkondisian setelahnya itu merupakan else dari pengkondisian yang pertama ini. Save, kembali ke Unity, kita uji coba. Kita tarik satu card, kita klik, dan kita lepas lagi di bagian drop zone. Oke, bisa terlihat bahwasanya card A ini kembali lagi ke drop zone-nya. Ya, kalau misalkan card B kita taruh di drop zone, ini sudah tidak bisa lagi karena sudah terisi oleh si card A. Oke. Begitupun misalkan kita tambah beberapa drop zone lagi. Nah, ini bisa kita masukin satu-satu. Oke. Dan semuanya lancar. Kita coba refactoring kode kita sedikit supaya lebih rapi. Karena dua perintah ini sama pada pengkondisian yang berbeda, maka kita bikin satu fungsi baru aja, public set item dengan parameter transform. Dia butuh transform dari item ya, sama transform dari drop zone. Maka di sini tr item, satu lagi transform tr drop zone. Kayak ini kita copy aja. Copy, kita paste di sini. Lalu kita modifikasi sedikit. Kita ganti go item transform dengan tr item. Ini kita copy. Kita paste di sini. Go item transform kita paste. Termasuk juga yang tr drop zone. Kita ganti go drop zone transformnya jadi tr drop zone. Yang ini tidak perlu. Seperti ini aja. Kemudian kita panggil fungsinya di bagian sini, set item, dengan parameter go item dot transform dan juga go drop zone dot transform. Begitu juga dengan yang ini karena dia juga sama, set item go item dot transform go drop zone dot transform. Jadi kode kita lebih ringkas dan lebih rapi. Satu lagi adalah penggunaan drop zone ini ada beberapa ya, ada dua. Bisa kita singkat lagi, kita tambahkan drop zone lokal dengan nama drop zone. Ini nanti mengacu kepada go drop zone dot component drop zone. Nah, ini kita bisa gunakan ini untuk mempersingkat bagian yang ini dan juga bagian yang ini. Save. Mungkin terlihat itu saja yang bisa kita refactoring terlebih dahulu. Misalkan ada refactoring kode yang terlihat, bisa dikabari di komentar. Kita coba tes. Dan kodenya berjalan sebagaimana mestinya. Oke, sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan berkreasi dengan interaksi drag drop UI. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.